Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah. Santri-santri kelas 9, untuk materi hari ini nahwu yang akan kita pakai nanti adalah kitab Alfiyah bagian 3 juz 3, mulai dari bab istisna sampai akhir kira-kira bab isim tafdil 500. Untuk bab naat dan seterusnya akan dilanjutkan di aliyah. Sebelum kita masuk ke pelajaran kelas 9, kita ingat-ingat lagi pelajaran kelas 7 dan kelas 8. Untuk kelas 7 yang paling penting adalah tentang alamat i'rab, karena itu model dasar kita belajar nahwu. Kalian nggak hafal alamat i'rab, itu sama saja belajar shorof tapi nggak hafal lasrifan. Jadi itu model dasarnya. Ingat-ingat lagi isim mufrad alamatnya apa, isim tasniyah apa, dan seterusnya. Kemudian untuk yang materi kelas 8, kalian sudah mempelajari lanjutan dari amil nawasih, yaitu af'al muqarrabah seperti kana wa ahwatuha, yaitu merusak khobarnya. Mubtada'nya tetap apa, tapi khobarnya dirubah menjadi nasab. Hanya saja nasabnya tidak kelihatan karena berupa jumlah fi'il mudhari'. Untuk selanjutnya kalian telah mempelajari inna wa akhwatuha, yaitu yang merusak mubtada' menjadi nasab sedangkan khobarnya tetap rafa. Ada banyak materinya tentang inna wa akhwatuha. Setelah inna dilanjutkan dengan lali nafil jinsi, itu juga ngamalnya seperti inna, tapi ada perbedaan sedikit sehingga dibuat pasal sendiri, yaitu nanti isimnya la ada yang tidak benar-benar dibaca nasab tapi dibaca mabni, mabni fi mahalli nasbin. Selanjutnya bab wa ahwatuha, ini amil nawasih yang paling ampuh merusaknya, yaitu mubtada' dan khobarnya sama-sama dibaca nasab, dijadikan maf'ul awal dan maf'ul tsani. Dilanjutkan dengan a'lama wa ara, ini pengembangan dari babna wa ahwatuha sehingga mempunyai 3 maf'ul bih. Sampai di situ habis rangkaian dari pembahasan mubtada' khobar. Mubtada' khobar terus dirusak dengan berbagai macam amil nawasih, sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan jumlah yang kedua, yaitu jumlah fi'liyah, yaitu fi'il fa'il. Makanya babnya bab fa'il. Al-fa'ilul ladzi marfu ayata zaitun muniran wajhuhu ni'mal fata. Dalam bab fa'il ini kita membahas cara membuat jumlah fi'liyah. Kalau fa'ilnya mufrad bagaimana, kalau fa'ilnya tasniyah atau jamak gimana, kalau fa'ilnya mudzakkar gimana, kalau fa'ilnya muannas bagaimana aturannya. Dan juga selain itu membahas tentang maf'ul bih. Maf'ul bih tempatnya di belakang fa'il atau sebelum fa'il atau bahkan sebelum fi'il, itu ada aturannya. Fi'il fa'il itu namanya jumlah fi'liyah mabni maklum, kalau bahasa Indonesia setara dengan kalimat aktif. Jadi contoh Nasara Ahmadu Bakran. Nasara Ahmadu Bakran ini artinya Ahmad sudah menolong Bakar. Jadi Nasara itu fi'il, Ahmadu fa'il, Bakran maf'ul bih. Kalau dalam bahasa Indonesia fa'il ini adalah subjek, fi'il adalah predikat, dan maf'ul adalah objek. Jadi SPO. Itu kalau susunan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab bisa model 2 susunannya, fi'il fa'il maf'ul atau mubtada' khobar. Kalau ada maf'ulnya ditambah maf'ul. Kemudian setelah bab fa'il, kalian mempelajari tentang bab naibul fa'il, yaitu merubah dari bentuk mabni maklum menjadi mabni majhul. Mabni majhul kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kalimat pasif. Jadi dari tadi Nasara Ahmadu Bakran, kalau dibuat mabni majhul menjadi nusira Bakrun, wis ditulungi Bakrun sapa Bakr. Bakrun ini yang aslinya tadi adalah maf'ul bih, sekarang ditarik menjadi naibul fa'il, menggantikan posisinya
fa'il yang dibuang karena dibuat mabni majhul. Selain maf'ul bih yang bisa dibuat naibul fa'il adalah masdar, dzaraf, dan jar majrur. Wa qabilun min dzarfin aw min masdari aw harfi jarrin bi niyabatin hari. Tapi dengan syarat dalam kalimat sebelumnya, dalam kalimat aslinya tidak ada maf'ul bih. Setelah bab naibul fa'il ada bab istighol. Istighol ini membahas ketika ada satu amil, dua makmul. Makmulnya ada lebih dari satu sehingga amilnya kerepotan, mustawilun, kerepotan. Kemudian setelah bab istighol ada ta'addil fi'li wa luzumuhu, itu membahas tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi, bagaimana cara membedakannya. Kemudian setelah itu bab tanazu', at-tanazu'u fil amal, ini kebalikan dari istighol. Kalau tanazu' ini ada dua amil memperebutkan satu makmul, makanya artinya tanazu', artinya memperebutkan. Tanazu'. Setelah bab tanazu' kita menginjak ke maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak ini yang biasa kalian maknani kelawan. Jadi fungsinya untuk memperkuat pernyataan. Darabtu Zaidan dorban, saya memukul Zaid dorban kelawan mukul temenan, dengan sungguh-sungguh. Atau menjelaskan tentang modelnya pekerjaan itu, atau menjelaskan berapa kali pekerjaan itu dilakukan. Itu fungsinya maf'ul mutlak, ada 3 macam. Setelah itu tentang maf'ul li ajlah atau maf'ul lah, yaitu alasan atau sebab atau tujuan kenapa pekerjaan itu dilaksanakan. Contoh, darabtuka ta'diban, saya memukulmu ta'diban krana ngajari adab. Jadi memukulnya bukan karena saya benci, tapi memukulnya karena untuk mengajari tata krama kepada orang yang dipukul tadi. Itu namanya maf'ulah. Naik lagi bab dzaraf. Dzaraf atau nama aslinya adalah al-maf'ulu fih, maf'ul fih, tapi lebih dikenal dengan sebutan dzaraf. Dzaraf makan dan dzaraf zaman. Dzaraf makan itu kata keterangan tempat, dzaraf zaman kata keterangan waktu. Contoh, sumtu ramadhana, saya berpuasa di bulan Ramadan. Ramadhana ini namanya dzaraf zaman, karena puasa itu dilakukan di bulan Ramadan. Atau Shallaitu khalfa Zaidin, saya sholat di belakang Zaid. Khalfa Zaidin ini namanya dzaraf makan, karena menunjukkan tempat saya sholat di belakang Zaid. Itu aturannya ada di bab ini. Dan yang terakhir adalah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah sudah dibahas atau belum tadi? Tapi di antara maf'ul yang sudah disebutkan tadi, maf'ul ma'ah ini maf'ul yang paling jarang dipakai, karena artinya maf'ul ma'ah itu sertane, beserta. Sedangkan kalau kita membuat makna sertane ini lebih sering menggunakan kata ma'a, ma'aka, ma'ahu, ma'as salamati. Dan itu makanya untuk maf'ul ma'ah ini jarang kita menemukan tarkib ini. Dan semua maf'ul tadi, mulai maf'ul mutlak, maf'ul lah, maf'ul fih, dan maf'ul ma'ah, ditambah juga maf'ul bih di awal di bab fa'il dulu, itu semuanya adalah ma'mul mansub. Jadi dibaca nasab semua. Kalian masih ingat ma'mul marfu apa saja? Ma'mul marfu adalah mubtada, khobar, rafa, fa'il, rafa, dan naibul fa'il, rafa. Ma'mul mansub, maf'ul bih, ing, maf'ul mutlak kelawan, maf'ul lah krono, maf'ul fih atau dzaraf ing dalem, dan maf'ul ma'ah sertane.
Nah, itu target-target yang sudah kalian pelajari dari kelas 7 sampai kelas 8. Dan kelas 9 ini kita akan melanjutkan masih ma'mul mansub, yaitu ada bab istisna, bab hal, dan nanti dilanjutkan dengan ma'mul majrur dan seterusnya. Saya kira sekian dulu untuk pembukaan ini. Diingat-ingat lagi alamat i'rab, kalau lupa dihafalkan lagi, karena itu model dasarnya dalam kita belajar nahwu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.